Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi putranya atau putrinya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya demi aku, ia akan memperolehnya kembali. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sungguh ia tidak akan kehilangan upahnya." Demikianlah Injil Tuhan. Saudari-saudara yang terkasih, teristimewa saya ingin menyapa umat beriman yang sementara mengikuti live streaming di rumah. Teristimewa umat paroki Bunda Hati Kudus Kairagi. Selamat pagi. Ini kita memasuki hari Minggu biasa yang ke-13. Harapan saya bersama dengan Pastor Beni, semuanya tetap bersemangat, tetap sehat, dan terus menjalankan tugas panggilan kita masing-masing. Dan saat ini kita kembali dikuatkan lewat perayaan Ekaristi ini, lewat bacaan-bacaan yang sudah kita dengarkan sebagai pengikut-pengikut Kristus yang sejati. Pada bacaan Injil yang kita dengarkan bagian pertama mungkin kita agak sedikit heran, bingung apa yang dimaksudkan Yesus. Sabda Yesus kayaknya kedengaran kontroversial, ya. Masakan Tuhan Yesus mengatakan begitu kepada kita? Barang siapa mengasihi bapanya atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Kalau kita ingat-ingat sabda Tuhan mengatakan, perintah Allah, hormatilah ayah dan ibumu. Sabda Injil juga mengatakan, barang siapa mengasihi saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan lebih daripadaku, tidak layak bagiku. Bukannya Yesus mengajarkan kepada kita untuk mengasihi sesama? Apa yang salah dengan sabda ini? Apakah Yesus salah cumu, salah ajaran, atau bagaimana? Saudara-saudariku yang terkasih, sabda Yesus ini disampaikan langsung kepada para murid-muridnya yang notabene sudah meninggalkan ayahnya, sudah meninggalkan ibunya, sudah meninggalkan segala sesuatu untuk mengikuti Yesus. Dan Yesus memberikan keteguhan iman kepada mereka. Yesus memberikan penghiburan. Yesus memberikan kekuatan bahwa nyanda sia-sia jika para murid mengikuti Yesus, ya, dan meninggalkan segala-galanya untuk kerajaan Allah. Dan saat ini, sampai zaman ini, banyak orang juga menempuh jalan itu. Para imam, para suster, para bruder tidak tanggung-tanggung meninggalkan segala sesuatu, meninggalkan saudara-saudaranya, meninggalkan bapak ibunya, dan menjadi Yesus number one. Solo Dios basta, Tuhan saja cukup, ya. Jangan tambah-tambah, ya. Ini juga menjadi pengajaran kepada kita yang kerap kali menduakan Tuhan, ya. Ketika sakit,
bukan berobat tapi mulai cari hal-hal kuasa-kuasa lain, ya. Cari itu tiup-tiup dan segala rupa, ya. Orang mulai menduakan Tuhan. Dan hal yang kedua yang disampaikan oleh Yesus yaitu barang siapa tidak memikul salibnya, ia tidak layak bagiku. Ini berat, ya. Masakan mau jadi pengikut Kristus itu untuk pikul salib? Apakah boleh Tuhan? Torang nyandak pikul salib, torang secukup menderita, banyak masalah yang torang hadapi. Belum lagi di masa pandemi ini, ya. Orang mulai khawatir, orang mulai cemas, mulai takut akan masa depannya, apa yang mau terjadi, dikejar dengan utang, cicilan-cicilan, hari-hari bakal lain di rumah, dengan suami, istri, anak-anak, stres. Mau pikul salib apa lagi Tuhan? So cukup salib yang torang pikul. Umatku yang terkasih, inilah panggilan kita. Menjadi pengikut Kristus itu tidak gampang. Bukan hanya senang-senang, hanya dengan berhasil, sukses dan seterusnya. Teologi Kristen, teologi Katolik bukan teologi sukses. Bahwa orang yang sukses berhasil itulah, ya, menjadi ukuran. Tapi mereka yang menderita, mereka yang sakit, mereka yang lapar, tidak sukses, bukan menjadi ukuran. Yesus mengajarkan kepada kita semua, untuk sampai kepada Bapa kita harus rela berkorban, pikul salib, menyangkal diri dan ikut Tuhan Yesus. Dan itu bukan hanya Yesus katakan, ya, tapi itu juga yang Yesus alami, yang Yesus rasakan, dan Yesus sampai wafat di kayu salib. Bukan hanya pikul salib, tapi sampai wafat di kayu salib. Dan saya yakin kita semua sudah mengalami hal ini. Bahkan ada yang mengatakan, Pastor, kenapa Pastor semakin saya dekat dengan Tuhan, semakin saya rajin berdoa, semakin saya banyak novena, justru semakin banyak pergumulan, justru semakin banyak masalah. Itulah tandanya kita pikul salib. Semakin banyak beban, semakin banyak pergumulan, disitulah kita diuji. Disitulah mau dilihat seberapa besar cinta kita kepada Tuhan. Seberapa besar pengorbanan kita untuk keselamatan kita. Tapi kita semua tidak berjuang sendiri. Tuhan senantiasa menyertai kita. Tuhan bersama-sama memikul segala salib-salib kita. Dan kita percaya bahwa iman kita tidak berakhir di kayu salib, tidak berakhir pada kematian. Tapi iman kekristenan, iman kekatolikan itu berpuncak pada Paskah, berpuncak pada kebangkitan Kristus. Sehingga tidak sia-sia, nyanda sia-sia orang melintuang di dunia ini, berusaha mengusahakan apa yang benar, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Tuhan, sekalipun sakit hati, tidak disukai orang, dimusuhi orang, dicaci maki orang, tapi demi kerajaan Allah, demi apa yang dikehendaki Tuhan, kita berkorban. Dan pegangan kita yaitu kebangkitan. Tidak ada kebangkitan tanpa kematian. Tidak ada kemuliaan tanpa pengorbanan. Tidak ada kehidupan yang kekal tanpa jalan. Oleh karena itu, di masa-masa sulit ini, mari kita mempersatukan segala penderitaan, segala sakit yang kita derita dengan penderitaan Yesus di kayu salib. Karena seberapapun besar pergumulan kita, seberapapun sakit yang kita alami, tidak akan sebanding dengan apa yang telah Yesus alami. Ketika orang susah, ketika orang sakit, ketika orang banyak masalah, ketika orang stres, pandanglah salib Kristus, ya. Pandanglah salib Kristus. Sujudlah di bawah kaki salib.
merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan ketika kita melihat salib Yesus, kita akan merasakan, oh Tuhan, ternyata apa yang kita alami selama ini, apa yang torang pe keluarga alami saat ini, tidak sebanding dengan apa yang Engkau alami. Dan bersyukurlah bahwa dengan salib yang kita pikul, pergumulan-pergumulan, sakit yang kita alami, kita boleh ambil bagian dalam penderitaan Kristus. Itulah panggilan kita sebagai pengikut Kristus. Inilah tandanya menjadi murid Kristus yang sejati. Jangan takut pikul salib. Salib membawa keselamatan bagi kita semua. Amin.